Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Kebetulan saya mengampu mata kuliah ini. Ini adalah pertemuan yang kedua ya, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebelum perkuliahan ini dimulai, saya meminta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa bersama. Silahkan, saya minta tolong Mas Hafidz untuk memimpin doa. Demi kelancaran kuliah kita, marilah kita berdoa, mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya na'budu wa nasta'in. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya hukum perdata ya. Hukum perdata terutama di Indonesia. Apa saja hukum perdata itu? Banyak sekali ya, yang tercakup di dalamnya. Ada yang bisa menyebutkan artinya persoalan-persoalan apa saja yang masuk di dalam hukum perdata. Coba angkat tangan, satu saja. Apa itu? Waris. Waris ya? Waris masuk juga. Ya, bagus. Sudah benar sekali. Itu salah satu ya. Waris itu salah satu. Kemudian yang berikutnya yang bisa dari yang mahasiswi, coba apa? Coba kira-kira hukum perdata itu persoalan apa saja? Banyak sebenarnya, tapi saya minta setiap mahasiswi atau mahasiswa menyebutkan satu saja persoalan. Coba, siapa yang bisa menjawab? Coba, Mas Fajar, coba barangkali. Apa itu? Yang juga masuk talak. Talak, ya, talak berarti ya. Ya, baik. Semua jawaban dari teman-teman semua itu benar semua. Luar biasa ya. Ya, kita aplaus dulu untuk kita semua ya. Baik, kemudian kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu, dan itu merupakan persoalan yang paling penting ya, dalam persoalan hukum perdata, yang mana ketika terjadi persoalan ini maka muncul persoalan-persoalan yang lainnya. Makanya ada istilahnya hukum perdata. Beda dengan hukum pidana. Kalau pidana itu dia menimbulkan sanksi hukum, tapi kalau hukum perdata ini lebih fokus kepada persoalan-persoalan yang bersifat al-ahwal asy-syakhsiyah. Apa al-ahwal asy-syakhsiyah itu? Ya, persoalan-persoalan yang bersifat individu ya. Individu yang apa? Yang paling pokok yaitu adalah persoalan perkawinan. Persoalan apa? Perkawinan atau pernikahan ya. Kalau dalam Arab itu perkawinan, tapi kalau dalam kamus kita itu adalah kalau dalam Arab itu pernikahan ya, kalau dalam kamus kita konteks keindonesiaan itu adalah perkawinan sesuai yang tertera di dalam hukum positif kita. Kenapa ini persoalan yang menjadi persoalan yang sangat krusial ya, sangat penting? Karena dengan adanya perkawinan itu menimbulkan dampak-dampak hukum ya, dampak-dampak hukum setelahnya. Ketika sudah terjadi akad nikah ya, maka ada hukum-hukum lain yang mengikuti ya. Ada hak dan kewajiban suami istri ya. Kemudian apalagi? Ada yang bisa menjawab? Apalagi persoalan apalagi yang terdampak dari adanya perkawinan ini? Ada ya hukum-hukum terkait hak dan kewajiban. Kemudian hak apalagi? Nafkah ya, nanti apa namanya ketika terjadi perceraian misalkan ya, tidak ada perceraian kecuali ada
perkawinan, ada perceraian. Ada perceraian nanti ada anak turunan-turunannya, ya, anak turunan-turunannya, persoalan-persoalan yang lain, ya, hak asuh anak dan seterusnya. Baik, selanjutnya, jadi di sini saya mengampu mata kuliah itu. Tadi itu adalah pemantik, ya, mukaddimah bagaimana kita masuk kepada pembahasan ini. Kemudian berikutnya, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan itu ada 4, ya, yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran, ya. Dalam satu analisisnya, ya, Profesor Musdah Mulia menjelaskan bahwa ada 4 prinsip di dalam perkawinan, yang mana keempat prinsip itu sesuai atau sejalan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa saja yang pertama? Ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan? Belum ada yang bisa, ya. Coba saya next di sini. Nah, yang pertama itu adalah prinsip kebebasan di dalam memilih jodoh. Nah, ini prinsip kebebasan dalam memilih jodoh. Jadi Islam itu memberikan kebebasan yang sangat luar biasa, ya, kepada umatnya. Dalam persoalan jodoh, laki-laki bebas memilih. Perempuan bisa memilih, bisa juga. Ketika sudah banyak yang datang, ya, banyak yang datang, ada A, B, C, D, dia bebas menentukan. Nah, itu luar biasa, ya. Jadi kebebasan dalam memilih jodoh ini adalah kebebasan yang melekat kepada individu, ya, di dalam setiap umat Islam. Jadi kebebasan dalam memilih jodoh. Ini sebenarnya kritik terhadap bangsa Arab yang mana menempatkan perempuan pada waktu itu pada posisi yang lemah. Ya. Perempuan tidak bisa memilih atau menentukan apa kata walinya. Ketika walinya mengatakan sudah dinikahkan bahkan tanpa sepengetahuan, itu sudah terjadi, ya, di dalam tradisi bangsa Arab. Islam memberikan kebebasan, bebas memilih jodoh. Itu laki-laki bebas memilih calon istrinya, ya. Bahkan laki-laki boleh melihat, ya, bagian tubuh, yaitu wajah dan telapak tangan. Kenapa? Karena dengan wajah, laki-laki melihat wajah calon, ya, atau wanita yang hendak dinikahi, dia tahu sudah gambaran seperti apa istrinya, ya, kecantikannya seperti apa, cocok tidak, sesuai tidak dengan seleranya. Seleranya misalkan cari yang hidungnya mancung, atau cari yang hidungnya tidak terlalu mancung, ya, itu sesuai selera, ya, itu sesuai selera. Makanya Islam memperbolehkan melihat wajah dalam menentukan jodoh. Yang kedua, tapak tangan. Ini aneh, ini kok bisa tapak tangan ini kok boleh dilihat ini, ya. Kenapa? Karena dalam tradisi Arab itu melihat tapak tangan ini menjadi bukti hasabatul mar'ah. Apa artinya itu? Kesuburan wanita. Jadi karena salah satu indikator atau tujuan pernikahan itu adalah untuk melestarikan kehidupan di muka bumi, tentunya laki-laki ingin memilih perempuan yang memiliki kesuburan yang tidak mandul. Dalam kepercayaan tradisi bangsa Arab itu bisa dilihat dari telapak tangan. Nah, itu. Jadi yang pertama prinsip kebebasan dalam memilih jodoh. Yang kedua yaitu prinsip mawaddah warahmah. Ini sejalan dengan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, ada yang bisa tahu artinya? Ada yang mengetahui apa artinya? Coba angkat tangan. Wa min ayatihi.
Coba, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum, menjadikan kalian semua dari satu jiwa, yaitu dari Nabi Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, sehingga berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi sakinah, ya, dengan istrinya, dengan pasangannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa dan menjadikan kalian pasangan yang mawaddah warahmah, penuh cinta dan kasih sayang. Ini prinsipnya. Jadi tujuan atau prinsip utamanya pernikahan itu adalah membentuk keluarga yang mawaddah warahmah. Kemudian yang ketiga, ya. Ketiga yaitu prinsip saling melengkapi dan melindungi. Ya. Prinsip saling melengkapi dan melindungi. Ini tercermin atau manifestasi dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Coba, siapa yang hafal? Intinya saja. Coba. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Apa itu artinya? Apa artinya? Coba. Kamu wanita adalah pakaian Ya. atas suamimu, dan wantum bagi kamu laki-laki adalah pakaian. Artinya apa? Ya, benar itu. Artinya istri-istri itu hunna libasul lakum, istri-istrimu itu adalah pakaian bagi kamu, hai para suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, dan kalian para suami adalah baju atau pakaian dari istri-istri kamu. Artinya apa? Saling melengkapi dan melindungi. Ya. Kenapa? Karena setiap individu itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Kemudian berikutnya yang terakhir yaitu prinsip muasyarah bil ma'ruf, ya. Muasyarah bil ma'ruf ini sejalan dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kamu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ada pertanyaan? Ya, coba. Silahkan. Kan itu di situ ada prinsip kebebasan dalam memilih jodoh. Iya. Bagaimana kaitannya? Saya lupa ini riwayat atau hadis dengan tungkihul mar'atu li arba. Iya, betul. Li diniha, li maliha, li jamaliha, li nasabiha. Nah, di situ juga ditentukan, ada ketentuan bagaimana kita memilih jodoh 4 ini. Nah, itu bagaimana dengan yang pertama? Apa ada kesinambungan atau kita diikat oleh yang 4 prinsip ini? Bagus, pertanyaan bagus. Tapi saya tidak akan langsung menjawab karena saya ingin ada diskusi interaktif di sini, ya. Silahkan, bisa ada yang mungkin bisa menjawab terkait hadis itu tadi. Wanita, intinya gini ya, wanita itu dinikahi karena 4 perkara, ya. Yang pertama karena agama, lidiniha. Yang kedua limaliha, ya, karena hartanya. Yang ketiga jamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat linasabiha, karena keturunan. Iya, karena nasabnya. Pertanyaannya bagaimana tadi, Mas Afid? Ya, di sana menurut Musdah Mulia prinsip kebebasan dalam berpendapat dan memilih jodoh. Iya. Nah, tapi di hadis itu kita terikat oleh 4 koridor itu, ya. Tapi di situ kita prinsip kebebasan. Nah, apa kita di situ diharuskan memilih yang jamaliha dulu, ya, atau nasabiha dulu? Ya. Atau memang prinsipnya harus? Nah, bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Silakan yang bisa menjawab. Yang Putri, ya, yang mahasiswi dari tadi belum ada suara ini. Coba. Gimana kira-kira dengan pertanyaan dari teman kita, ya? Boleh enggak? Apa artinya pertanyaannya itu dia kebebasan memilih jodoh, tapi sudah ada rambu-rambu itu, ya? Rambu-rambu itu artinya memilihnya itu karena 4 faktor itu. 4 faktor itu. Ada yang bisa menjawab? Baik, saya coba menjawab. Itu kan ada terusannya, ya, hadis itu. Fasfar bizatiddin taribat yadaka, ya.
Artinya beruntunglah ya yang memiliki agama, bizatidin, memiliki agama yang baik, taribat yadak, artinya kamu akan beruntung, artinya mendapatkan kebahagiaan karena memilih wanita yang beragama. Indikator yang utama itu adalah agama. Makanya kalau Imam Syafi'i itu ya, kalau kita kan mengikuti mazhab Syafi'i ini ya, entah diakui atau tidak ya, itu kafaah ya. Apa kafaah itu? Artinya sekufu, sejajar. Laki-laki memilih jodoh yang sejajar, tidak terlalu jomplang ya. Sama perempuan juga menentukan suaminya. Nah, itu kafaah itu kalau dalam perspektif mazhab Syafi'i ya, itu adalah kafaah fiddin ya, sejajar dalam agama. Jadi bukan kaya miskin. Bisa jadi suaminya kaya, istrinya ya di bawah mungkin ya dari strata ekonomi atau sebaliknya. Itu bukan persoalan, bukan indikator kufu atau sejajar, tetapi seagama itulah yang menjadi indikator kafaah di situ. Baik, ada pertanyaan lagi, bagus pertanyaannya ya. Yang bertanya kemudian yang aktif saya berikan nilai keaktifan, nilai plus ya dalam diskusi. Berikutnya ya. Berikutnya yaitu tentang kita masuk kepada pembahasan. Kalau tadi itu menjelaskan bahwa prinsip perkawinan ada 4 didasarkan pada ayat Al-Quran. Sekarang kita membahas tentang asas, karena ini hukum perdata Islam di Indonesia ya. Hukum perdata Islam di Indonesia. Asas perkawinan menurut undang-undang ya, nomor 1 1974. Jadi kita harus kenal dulu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ini. Bentar ya. Baik, pembahasan berikutnya tentang asas perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 1974. Ini inti dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, jadi perlu teman-teman ketahui Undang-Undang nomor 1 1974 ini membahas tentang kompilasi hukum Islam ya. Jadi salah satunya perkawinan, salah satunya adalah perkawinan, undang-undang perkawinan fokusnya memang ya. Jadi sebelum tahun itu, sebelum 1974 itu belum ada undang-undang ini. Ya, salah satunya adalah perkawinan itu dianggap sah apabila dicatat ya, dicatat. Kalau tidak dicatat, makanya kalau teman-teman itu melihat ada orang-orang yang sudah berusia dewasa ya, usianya sudah jauh ya, ada atas kita itu sudah ditanya surat nikahnya tidak ada, berarti dia kemungkinan menikahnya sebelum tahun 1974 ini ya. Karena pada waktu itu belum ada kewajiban mencatat perkawinan. Nah itu kemudian negara mengeluarkan undang-undang untuk mengatur. Nah ini namanya siasah syariah ya. Siasah syariah apa itu? Kebijakan administratif ya. Kebijakan administratif untuk politik hukum sebenarnya, bagaimana negara itu mengatur kehidupan masyarakat, kehidupan warganya agar lebih tertib administrasi ya, karena untuk kemaslahatan warganya. Nah, terutama umat Islam dalam hal ini, konteks umat Islam hukum perkawinan ya. Yang pertama adalah tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Bahagia dan kekal itu sama seperti yang slide pertama yang saya sampaikan tadi. Ya, apa itu sakinah mawaddah warahmah itu sama ya. Yang kedua, sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap agama memiliki setiap individu penganut agama memiliki kepercayaan ya, memiliki prinsip termasuk hukum perkawinannya itu sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Dalam Islam sah menikah ya, sementara ini Muslim dengan muslimah ya, Muslim dengan muslimah. Selain dari itu, saya tidak mengatakan sah atau tidak, tapi persoalan itu adalah debatable, persoalan yang masih diperdebatkan dan belum ada kata final ya. Terus masih undang-undang itu terus dikembangkan. Bagaimana? Nah, itu nanti akan kita bahas dengan mungkin nanti di mata kuliah yang lain ya, mata fikih dan seterusnya ya, fikih perkawinan dan seterusnya. Kita fokus di sini saja dulu ya, sesuai dengan Undang-Undang 1974 ini ya.
Yang ketiga adalah asas monogami. Apa itu monogami? Coba yang mahasiswi coba. Apa itu monogami? Apa monogami? Apa? Monogami itu apa? Lawannya poligami. Jadi monogami itu asasnya itu satu suami satu istri ya. Satu orang suami, istrinya satu. Kalau lebih dari satu namanya poligami. Perempuan juga sama, suaminya tidak boleh lebih dari satu. Kalau lebih satu namanya poliandri ya. Poliandri itu perempuan punya suami lebih. Itu bukan asas dari kita menganut asas ini ya. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 1974 asasnya adalah monogami. Yang keempat, calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya. Ya. Calon suami dan istri harus dewasa jiwa dan raga. Ada batasan umur. Ada batasan umur menurut undang-undang. Kalau belum sampai kepada umur yang ditentukan itu, maka tidak sah atau secara hukum perdata dianggap batal ya. Tidak memenuhi syarat. Yang kelima, mempersulit terjadinya perceraian. Perkawinan dipermudah asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. Mudah, tinggal datang ke KUA ya. Calon suami, calon istri ya. Yang istri perempuan datang dengan walinya. Sudah gampang, mudah sekali prosesnya. Tapi untuk perceraian, wah itu nanti panjang prosesnya. Di mana? Di pengadilan agama. Yang keenam, hak dan kedudukan suami dan istri adalah Tadi itu yang ayat pertama, yang slide pertama, kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Baik, cukup sekian ya yang dapat saya paparkan. Coba saya buka kesempatan ya untuk bertanya. Salah satu di antara kalian semua dari penjelasan awal sampai akhir ada yang perlu ditanyakan, silakan. Silakan. Kalau tidak ada, coba saya kasih tugas ya, menyimpulkan apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Coba salah satu aja, apa kesimpulannya? Kira-kira. Silakan. Salah satu aja mungkin yang diingat dari tadi. Untuk kesimpulannya dari perkuliahan hukum perdata Islam di Indonesia kali ini adalah bagaimana kita belajar mengenai memilih pasangan kita, tentang hukum keluarga, terutama tentang spesifikasi atau ketentuan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama yang pertama ya. Dan selanjutnya menurut Undang-Undang nomor Perdata nomor 1 tahun 1974 ya, tepatnya di mengenai asas perkawinan. Ya, betul sekali. Ya, bagus ini. Yang lain coba apa kira-kira yang bisa disampaikan kesimpulan salah satu aja sebelum saya tutup. Silakan. Apa kesimpulan? Coba. Berarti dalam perkawinan itu bukan moro-moro kawin. Jadi ada asas yang harus kita penuhi. Ya, artinya kita harus ada rambu-rambu yang harus kita lewati ya. Harus jadi kita misalkan melanggar satu kena sanksi. Melanggar satu pasal. Iya, belum sesuai umur ya. Ya betul sekali. Ya, betul sekali ini bagus kesimpulannya ya. Kemudian yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau mengkritisi ya, kita bebas ini. Saya kasih waktu 1 menit 2 menit lah untuk forum bebas menambahkan, menyimpulkan ya, silakan. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Saya rasa cukup ya pertemuan kali ini ya. Mari kita bersama-sama kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Syukran ala husni ihtimamikum wassalamualaikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.